yang ditampilkan oleh Vietnam ya di pertandingan-pertandingan fase grup gitu ya. Saya sih berharap bahwa Indonesia akan bisa memetik poin di kandang sendiri dengan kemenangan ya mungkin 2-1 atau 1-0. Syukur-syukur 2-0 ya. Syukur-syukur 2-0. Syukur-syukur gawang kita tidak sampai kebobolan gitu ya. Tapi ya itu tadi, Vietnam bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Dan perlu diingat juga viewers, jadi timnas kita ini sedang menghadapi bisa dibilang momok karena timnas Vietnam belum ada kebobolan ya. Jadi di situ lah. Betul. Apakah kita bisa merobek keperawanan mereka? Di situ, ya. Halo viewers Indoposco Channel. Kembali lagi bersama saya Riza Awaludin. Kita kembali di program Ngaco Ngobrol ala Indoposco. Kali ini kita akan membahas mengenai yang saat ini sangat booming, Piala AFF 2023. Kita kedatangan tamu spesial viewers, yaitu Bung Kesit B. Handoyo. Selamat datang Bung Kesit. Salam olahraga. Salam olahraga. Gimana Bung Kesit? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, kita kali ini membahas mengenai semifinal ya. Sekuat kebanggaan kita timnas Indonesia. Iya. Viewers, jadi kita akan menghadapi lawan yang cukup tangguh ya, Bung Kesit ya. Yaitu Vietnam, negeri yang bisa dikatakan saat ini salah satu pesaing utama kita di Asia Tenggara. Untuk leg pertama kita akan bermain di Stadion Kebanggaan kita, kandang kita, Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Januari 2023. Untuk leg keduanya tanggal 9 kita di Hanoi ya, Bung Kesit ya. Kita akan away ke sana. Oke, Bung Kesit, menurut Bung Kesit kayak gimana nih saat ini kondisi timnas Vietnam ya? Kita harus tahu dulu nih kekuatan lawan. Seperti apa Bung Kesit? Coba. Ya, Bung Rijal, kalau kita mencermati perjalanan Vietnam ya di persaingan grup B, di mana di sana bercokol ada Singapura, ada Malaysia, kemudian ada Myanmar ya. Kita tahu bagaimana kekuatan Vietnam sepanjang fase grup itu mereka mencatat nilai sempurna ya. Artinya sempurna dalam arti kata mereka clean sheet ya, mereka tidak pernah kebobolan ya, mereka tidak pernah kebobolan. Dan kalau kita simak bagaimana kemudian perjalanan Vietnam pada saat di Piala AFF ini, memang mereka menurut saya cukup tangguh ya, cukup tangguh. Mereka punya pemain-pemain yang menurut saya begitu matang ya, di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo. Mereka juga membuat sebuah gebrakan yang menurut saya juga sangat luar biasa. Karena Vietnam menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu melangkah hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Ya, walaupun mereka tidak lolos ke Qatar ya, tapi Vietnam menjadi satu tim yang sukses melangkah hingga putaran ketiga. Bahkan mereka kini sudah mampu mengungguli peringkat ya, dari sisi peringkat mengungguli Thailand. Ya, Vietnam sekarang ada di 96, Thailand 111. Ya, sementara Indonesia 151. Ya, jadi kalau kita lihat kekuatan Vietnam saat ini memang wajar kalau mereka disebut sebagai negara yang kemampuannya, yang perkembangan sepak bolanya begitu pesat. Ya. Oke, kita menarik sekali melihat asuhan dari Park Hang-seo ini. Nah, kalau bisa dilihat pemain-pemainnya harus diwaspadai siapa ya? Ada beberapa pemain yang menurut saya sangat sangat kuat gitu ya, punya kemampuan dan daya jelajah menyerang yang sangat baik. Secara tim memang kalau kita melihat bagaimana permainan dari Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo ini, mereka punya determinasi yang sangat tinggi ya. Mereka punya penyerang Nguyen Thien Linh ya, yang saat ini menjadi penyerang yang subur bagi Vietnam. Mereka juga punya pemain yang namanya Van Tuan ya. Ini juga pemain yang menurut saya punya kemampuan menyerang yang sangat baik. Kemudian juga ada
Bin Duong ya. Jadi kalau kita lihat dari komposisi pemain-pemain Vietnam itu semuanya merata. Pemain utama dengan pemain cadangan itu hampir sama kualitasnya ya. Jadi Park Hang-seo mau menurunkan formasi yang manapun ini boleh dibilang sama ya, sama kemampuannya sama. Dan siap tempur semua ya. Iya, mereka juga punya Van Toan yang juga begitu kuat ya. Jadi saya pikir Indonesia memang harus ekstra waspada. Oke. Nah, kalau saya ingat itu dulu ada Nguyen Van Nguyen ya. Ya, masih main nggak itu? Saat ini udah nggak. Udah nggak ya. Ada. Jadi kalau kita lihat Vietnam pada saat ini memang ada beberapa pemain lama ya, pemain yang masih dipertahankan seperti yang tadi saya katakan Nguyen Van Toan ya, ini juga termasuk pemain yang lama. Kemudian Nguyen Tin Lin juga ya, hampir 90% itu muka-muka lama ya, muka-muka lama, dan tim yang dibawa oleh Park Hang-seo pada saat mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Oke. Jadi kalau bisa dibilang udah padu banget ya kekuatan untuk lapis pertama dan lapis keduanya. Sangat padu. Jadi udah nggak ada. Iya. Kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan, itu kita bisa melihat bagaimana Thailand itu punya kecepatan yang begitu, maksud saya Vietnam ya, punya kekuatan yang begitu padu ya. Kemudian juga kerjasama antar lini mereka juga bagus. Kekuatan di barisan pertahanan terbukti dengan masih clean sheet-nya gawang mereka. Kemudian kekuatan di barisan tengah dan kekuatan di barisan depan mereka. Iya. Cukup disiplin ya jadi. Iya, betul. Dan kalau bisa dibilang agak keras juga permainan mereka ya. Vietnam, ya dia tipikal pemain yang memang sebenarnya bukan keras ya. Mereka fighting spirit-nya itu tinggi banget gitu ya. Ngotot gitu mainnya. Jadi kelihatan atau seakan permainan mereka keras gitu. Tapi ya itulah ciri khas dari Vietnam, apalagi dilatih oleh pelatih asal Korea. Ya. Jadi bisa dibilang ini derby Korea juga ya. Untuk pelatih ya. Untuk pelatih antara Park Hang-seo dengan pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Oke, viewers, sekarang kita membahas mengenai skuad kebanggaan kita, Timnas Garuda Indonesia. Menurut Bung Kesit ini skuad Indonesia seperti apa dan gimana nih cara menghadapi kekuatan Park Hang-seo ini Vietnam? Iya, Indonesia kalau kita simak pertandingan pertama melawan Kamboja, kemudian melawan Brunei, melawan Thailand, dan terakhir menghadapi Filipina ya. Memang ada peningkatan yang cukup lumayan ya. Tapi kita memang sulit mengukur apakah kekuatan Indonesia ini sudah betul-betul berada dalam kekuatan yang sesungguhnya. Karena kalau kita ikuti dari pertandingan pertama menghadapi Kamboja, itu formasinya beda dengan formasi yang ketika kita mengalahkan Brunei 7-0 ya. Kemudian berubah lagi pada saat menghadapi Thailand dan kita bermain imbang 1-1. Kemudian pada saat menghadapi Filipina juga ada perubahan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, permainan Indonesia atau kekuatan dari tim nasional kita itu sebenarnya pada saat menghadapi Thailand. Pada saat kita bermain imbang 1-1 ya. Kita memang masih melihat ada beberapa celah di lini pertahanan, misalnya masih kadang-kadang masih suka lalai, masih gampang ditembus gitu ya. Bahkan melawan Filipina dalam pertandingan terakhir juga kita agak kewalahan juga di lini pertahanan. Kemudian di barisan tengah kita ini juga masih harus kerja keras lagi ya. Di baris ya, Mark Locke, Ricky Kambuaya atau Marcelino Ferdinand ya. Sementara di barisan depan, menurut saya di barisan penyerang juga ini harus lebih ngotot. Kemudian ini nih yang saat ini sedang kita ramai disorot masyarakat, sikap egois dari pemain-pemain kita yang ketika sebenarnya ada kawan yang punya peluang ya untuk bisa menciptakan gol, ini tidak diumpan gitu ya. Dalam situasi seperti ini menurut saya sikap egoisme harus disingkirkan dulu ya. Kita harus bicara kebersamaan tim. Karena kepentingannya inilah tim, bagaimana menang. Ya masyarakat nggak perlu siapa yang mencetak gol, yang penting Indonesia bisa menang. Karena gitu. ini turnamen ya Bung. Iya, betul. Apalagi kita kan 2 kali nanti bakal ketemu dengan Vietnam. Terus ada satu lagi yang saya soroti, yang kedua adalah finishing. Iya. Itu kita dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Hansa Muyama,
Witan Sulaiman, sampai terakhir kaptennya sendiri kan, Pak Rudin. Iya, Egy juga termasuk ya. Ya, betul. Jadi memang ketenangan sih menurut saya ya, ketenangan para pemain Indonesia ketika sudah mendapatkan peluang atau sudah berhadapan-hadapan dengan katakanlah penjaga gawang ya. Ini harus lebih ditanamkan gitu ya, harus lebih diperhatikan. Jadi ketenangan bermain, ketenangan pada saat ingin menciptakan gol ya ketika mendapatkan peluang, ini juga penting bagi seorang pemain ya. Dan menurut saya tekanan pasti akan ada ya, bisa saja kemudian pemain-pemain tersebut kehilangan peluangnya ketika sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa menciptakan gol, tapi karena mungkin penonton yang begitu gemuruh gitu, bisa saja tiba-tiba konsentrasinya hilang. Ini lebih kepada psikologis ya. Tapi seharusnya kalau sudah masuk di level pemain nasional itu tidak boleh lagi seperti itu. Dan mental juga ya. Mental juga, betul, mental juga. Untuk home away ini gimana Bung Kesit melihat peluang Indonesia? Di home kita kira kita bisa ada peluang seperti apa? Iya, yang paling penting adalah ketika home and away pertandingan pertama di kandang sendiri harus dioptimalkan. Meraih kemenangan itu hukumnya wajib ya. Karena kalau kita sampai gagal memetik kemenangan, nanti di kandang lawan kita akan jauh lebih sulit gitu ya. Walaupun katakanlah misalnya Indonesia bermain imbang atau takluk dari Vietnam, bukan kemudian peluangnya tertutup gitu ya, masih ada kesempatan, tapi peluangnya akan jauh lebih berat ya. Makanya kenapa pertandingan pertama mumpung kita menjadi tuan rumah, ini harus dioptimalkan betul-betul, bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang betul-betul membuat tim kita nyaman gitu loh. Jadi ketika nanti melakukan pertandingan away, kita tidak terlalu dihantui oleh perasaan bakal tersingkir atau takut kalah. Kalau bisa juga clean sheet ya, Bung Kesit. Iya, kalau bisa clean sheet, jangan sampai lawan bisa menciptakan gol ya. Walaupun nanti tetap pada saat pada saat pertandingan away, gol ini juga akan sangat menentukan buat langkah Indonesia gitu. Oke, Bung Kesit. Kalau untuk pemain kunci kita kira-kira siapa nih untuk di semifinal ini? Iya, kalau untuk pemain kunci sih saya pikir di barisan tengah ya, kita masih bisa berharap Mark Klok ya bisa menjadi jenderal lapangan ya. Kemudian juga pemain muda kita Marcelino Ferdinand saya pikir juga masih akan tetap menjadi pemain yang kehadirannya diperlukan di lini tengah Indonesia. Untuk prediksi nih kita nih sekarang kalau di home kira gimana nih? Iya memang kalau tadi saya katakan bahwa Vietnam ini bukan tim sembarangan ya. Vietnam itu adalah tim yang betul-betul matang gitu ya. Untuk bisa mengalahkan mereka itu bukan hal yang mudah bagi Indonesia. Apalagi kalau kita lihat permainan yang ditampilkan oleh Vietnam ya di pertandingan-pertandingan fase grup gitu ya. Saya sih berharap bahwa Indonesia akan bisa memetik poin di kandang sendiri dengan kemenangan ya mungkin 2-1 atau 1-0. Syukur-syukur 2-0 ya. Syukur-syukur 2-0. Syukur-syukur gawang kita tidak sampai kebobolan gitu ya. Tapi ya itu tadi, Vietnam bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Dan perlu diingat juga viewers, jadi timnas kita ini sedang menghadapi bisa dibilang momok karena timnas Vietnam belum ada kebobolan ya. Jadi di situlah. Betul. Apakah kita bisa merobek keperawanan mereka di situ ya Bung Kesit ya. Iya, kita punya 13 gol sepanjang fase grup. Kemudian kebobolan 3 gol. Vietnam 12 gol. Tidak pernah kebobolan. Gitu. Menarik sekali viewers. Untuk laga selanjutnya di tanggal 9 Januari. Iya. Apalagi kita menghadapi mereka di away itu, kita tahulah mereka itu kan punya atmosfer juga yang gila ya di sana ya. Dan teror-teror dari supporter mereka juga kita tahu seperti apa. Bagaimana Bung Kesit menghadapi itu? Iya, memang pertandingan away, pertandingan kedua itu akan menjadi penentu ya. Apakah Indonesia bisa lolos ke final atau tidak gitu ya. Tentunya akan bisa kita prediksi setelah pertandingan pertama dimainkan ya. Bagaimana hasil dari pertandingan pertama atau leg pertama ya. Pertandingan leg kedua itu akan jauh lebih berat pastinya. Karena itu peluang sekecil apapun ya itu harus betul-betul dimanfaatkan. Apapun situasinya atau hasil di leg pertama ya. Bukan berarti kemudian tadi saya katakan kalau misalnya kita seri atau kalah bukan berarti kemudian kita
tersingkir. Memang agak berat ya, tapi di semifinal kedua itu akan menjadi kunci dari pertemuan di semifinal ini. Gitu. Pasti akan jauh lebih berat ya, akan jauh lebih berat kalau kita gagal untuk memanfaatkan pertandingan di leg pertama dengan meraih kemenangan. Kalau kita bisa meraih kemenangan di leg pertama, maka di leg kedua akan lebih ringan langkahnya, lebih nyaman. Ya? Iya. Oke, viewers. Mudah-mudahan viewers, jadi timnas kita bisa melewatkan hadangan Vietnam dan menuju ke final Piala AFF, dan kita berharap mudah-mudahan tahunnya Indonesia juga ya Bung Kesit. Semoga harapan kita semua ya, karena kita belum pernah juara. Kita 6 kali jadi finalis, ya. Jadi runner-up. Sementara Vietnam sudah 2 kali meraih juara ya. Jadi jangan mau kalah dengan Vietnam gitu. Dari 4 semifinalis, Indonesia lah yang belum pernah merasakan juara ya. Thailand 6 kali, Vietnam 2 kali, Malaysia 1 kali. Juga 1 kali. Itu dulu waktu ngalahin timnas Indonesia ya. Betul. Final ya. Jika nih Bung Kesit kita masuk final, Bung Kesit pilih siapa nih lawannya nih? Kalau kita masuk final, iya. Antara Thailand atau Malaysia? Ya mudah-mudahan sih bisa Malaysia bisa mengalahkan Thailand ya. Yeah. Kita akan bisa bertemu Malaysia di finalnya akan lebih seru. Mudah-mudahan revenge. Sebenarnya dua-duanya seru. Kalau misalnya Thailand yang lolos pun kita akan bisa melakukan revenge sebenarnya gitu, karena dia beberapa kali mengalahkan kita kan. Ya bukan cuma di ajang AFF, tapi di ajang-ajang lainnya seperti SEA Games misalnya. Thailand kan selalu jadi momok. Kalau kita bisa mengalahkan mereka di final, wah itu akan sangat sempurna gitu. Karena kita sudah tampil di fase grup dengan lawan Thailand juga. Jadi berharap kita bertemu Thailand ya mudah-mudahan di final ya. Oke, viewers Indopos Channel, kita tunggu semoga hasil yang terbaik ya Bung Kesit. Di final kita bisa melaju dan menggapai juara Piala AFF. Amin. Ya. Oke, terima kasih Bung Kesit. Sama-sama Bung Rijal. Kehadirannya di studio Indopos dan Indoposco Channel. Oke viewers, sampai jumpa. Salam sehat dan salam olahraga. Sukses selalu. Terima kasih Bung Kesit. Ya. Dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe Indopos dan Indoposco Channel.